Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung aja, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat itu bisa dikatakan sebagai penjumlahan berulang. Juga kenapa? Karena bisa kita lihat dari contoh soal di bawah ini. Hitunglah banyaknya jeruk di gambar berikut. Nah, kita bisa melihat dari gambar terdapat 3 piring. Ada piring pertama, piring kedua, dan piring ketiga. Nah, di setiap piring itu terdapat buah jeruk. Nah, buah jeruk yang ada di piring pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di piring kedua pun jumlah jeruknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di piring ketiga jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketiga-tiganya terdapat 6 buah jeruk di setiap piring, sehingga penyelesaiannya bisa kita selesaikan. Banyaknya jeruk, nah bisa kita selesaikan dengan cara menjumlah jumlah jeruk di piring pertama ditambah jumlah jeruk di piring kedua, lalu ditambah jumlah jeruk di piring ketiga. Nah, jumlah jeruk di piring pertama yaitu 6, di yang kedua juga 6, dan yang ketiga juga 6. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, penjumlahan berulang ini bisa kita tulis juga dalam bentuk perkalian. Kita lihat dulu angka 6 dari penjumlahan di sini ada berapa. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, angka 6-nya ada 3, sehingga kita tulis nih jumlah angka 6-nya yaitu 3 dikali angkanya yaitu angka 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, bisa kita tulis juga. Kita hitung nih, angka 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis jumlah angka 2-nya yaitu 4 dikali angkanya yaitu 2. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu contoh yang kedua, ada angka 5 nih, 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 dikali 5. Lalu untuk yang angka 4 kita hitung juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk perkaliannya yaitu jumlah angka 4-nya yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, inilah perkalian dengan metode penjumlahan berulang. Lanjut, ada nih. Nah, selanjutnya ada perkalian yang berbeda tanda. Jika positif dikali positif, itu hasilnya akan positif. Filosofisnya, ketika kita benar, lalu kita dibenarkan. Nah, itu pun hasilnya adalah benar. Misal seperti ketika kita sholat, nah itu kan perbuatan yang benar, lalu dibenarkan oleh orang tua. Nah, itu pun hasilnya benar. Lalu yang kedua, ketika kita tidak sholat, nah lalu kita tuh disalahkan oleh orang tua. Nah, itu pun benar, perlakuan yang benar, sehingga jika negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nah, lalu yang ketiga ada positif dikali negatif hasilnya negatif. Karena ketika kita benar lalu disalahkan, nah itu tuh hasilnya salah. Ketika kita sholat, nih udah sholat, lalu kita dimarahi oleh orang tua, nah itu tuh perbuatan yang salah. Jadi ketika positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Lalu ketika negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Ketika kita tidak sholat, tetapi orang tua kita tidak memarahi kita atau tidak menyalahi kita, itu artinya salah. Nah, jadi negatif dikali positif hasilnya negatif. Lalu perlu kalian teman-teman ingat juga, ingat jika kedua tandanya itu sama, baik itu sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, hasilnya akan positif. Tapi jika kedua tanda berbeda, baik positif dikali negatif ataupun negatif dikali positif, itu hasilnya pasti akan negatif. Diingat ya. Lanjut, nih ada sifat-sifat operasi hitung perkalian. Nah, yang pertama ada sifat pertukaran atau komutatif. Nah, berbunyi
Maksudnya seperti ini, meskipun letak kedua bilangan ditukar tempatnya, hasil perkaliannya tetap sama. Tapi maka perkalian mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Maksud dari pernyataan ini yaitu kita lihat contoh. Nih, ada perkalian. Yang pertama ada 4 dikali 3, itu hasilnya 12. Lalu ada perkalian yang kedua yaitu 3 dikali 4, hasilnya 12. Nah, 4 dikali 3 dan 3 dikali 4 hasilnya sama-sama 12. Nah, ini merupakan sifat komutatif perkalian. Jadi, 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4. Nah, hasilnya 12. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu ada sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, menurut sifat pengelompokan, pada perkalian, hasil perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Nah, maksud dari pernyataan ini, kita bisa lihat contoh soal. Di sini ada perkalian 2 dikali 3 dikali 5. Lalu di sebelah kanan pun ada perkalian, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang di sebelah kiri kita mengerjakannya dulu, yaitu 2 dikali 3 dulu. Nah, 2 dikali 3 yaitu 6. Lalu dikali 5. Sedangkan yang kanan kita mengalihkan dulu yang 3 dikali 5. Nah, sehingga hasilnya 2 dikali 15. 6 dikali 5 itu hasilnya 30. Lalu 2 dikali 15 pun hasilnya 30. Jadi, walaupun kita mengerjakan angka yang di depan ataupun angka yang belakang, itu hasilnya akan sama. Jadi 2 dikali 3 dikali 5 itu sama dengan 2 dikali, kita kerjakan 3 dikali 5 yaitu 30. Lanjut, sifat yang ketiga yaitu sifat penyebaran distributif. Nah, sifat ini digunakan untuk menguraikan suatu kalimat matematika. Maksudnya, kita lihat contoh soal. Di soal terdapat 3 dikali 10 ditambah 5. Lalu, yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu nih. Jadi 3 dikali 15, hasilnya itu 45. Lalu yang sebelah kanan sama dengan, itu kita kalikan angka 3 ke dalam angka yang di dalam kurung. Sehingga hasilnya 3 dikali 10 ditambah 3 dikali 5. Nah, tanda penjumlahan di sini merupakan tanda penjumlahan yang ada di dalam kurung pada soal. Sehingga 3 dikali 10 itu adalah 30. Ditambah 3 dikali 5 itu 15. Jadi 30 ditambah 15 sama dengan 45. Jadi, kesimpulannya 3 dikali 10 ditambah 5 itu akan sama hasilnya ketika kita mendistribusikan menjadi 3 dikali 10 lalu ditambah 3 dikali 5 yaitu 45. Lanjut. Nah, ada beberapa cara dalam penyelesaian operasi perkalian. Yang pertama itu ada cara mendatar. Cara mendatar di sini kita menggunakan sifat distributif yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Nih, yang pertama ada contoh soal 6 dikali 15. Nah, perkalian ini kan sedikit lumayan sulit. Tidak bisa langsung kita terawang, tetapi harus kita kerjakan. Nah, caranya ada yang lebih gampang, yaitu dengan cara seperti ini. Ada 6, 6-nya tetap dikali. Nah, yang 15-nya kita ubah menjadi jumlah penjumlahan. Menjadi bentuk penjumlahan. Nah, 15 ini kita akan menggunakan penjumlahan yang 10 ditambah 5. Karena ini merupakan angka yang relatif mudah untuk dikalikan. Jadi, seperti yang tadi kita katakan, 6-nya kita kalikan ke dalam angka yang ada di dalam kurung. Jadi, 6 dikali 10 ditambah 6 dikali 5, hasilnya 60 ditambah 30 yaitu 90. Nah, jadi 6 dikali 15 adalah 90. Terima kasih. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.